Sobat Medcom, ketemu lagi sama Olga Agatha. Kali ini pengen ngepoin seseorang yang mungkin Sobat Medcom tuh kangen. Aduh, pengen deh denger nyanyi. Nah, sekarang tuh udah punya single terbaru juga. Jadi udah barengan sama Olga Agatha di sini. Ada Kak Giring. Halo. Hai Olga, apa Lagi di kabar? kantor Kincir ya Kak ya? Iya, Kincir dan ASPL nih gerakin dulu. Se, Nah, se. kabar aku baik, kabar kakak gimana nih? Kabar aku luar biasa, baik, semangat, sehat. Ya namanya juga hari Senin kan, Senin kan lagi semangat ya. Nanti Hmm. makin lama Jumat makin kendor nih. Jumat kayak, ini kenapa kayak kelar-kelar sih nih gitu kan minggu ini gitu kan. Ya semangat lah, semangat. Tapi berarti selama pandemi ini emang kerja terus di Kincir gini atau sempat ada WFH-nya atau gimana Kak? WFA, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama tuh WFA kan. Hmm. Kayaknya baru mulai masuk itu baru 3 minggu ini lah. Baru 3 minggu ini juga, tapi itu juga ada jadwalnya gitu. Ada Senin, ada saya tuh jadwal Senin Jumat kalau nggak salah. Dan Oke. teman-teman sini juga cuma 50% yang masuk. Jadi tetap tetap ini ya new normal namanya juga ya. Nggak bisa kayak Iyalah. gitu. Cuman Sama kan gitu. Jadi lucunya kalau di kantor kita tuh anak-anaknya betah banget di kantor karena kan memang ya suasananya rumahan, hijau, dan jatuhnya mereka kerja kayak tempat tongkrongan gitu ya. Jadi mereka tuh kalau mau nyantai-nyantai bisa. iya, jadi kayak kita tuh ngomongin kayak misalnya kita selalu apa namanya kan kayak ke warung atau di WFH gitu nanyain gimana. Kalian seneng dong ya di rumah terus? Enggak, kita kangen ke kantor. Kantor gitu. Ini lucu juga. Jadi seneng gitu bahwa anak-anaknya semangat banget gitu. Hmm. Kalau event-event buat e-sport itu gimana Kak selama pandemi Kak? Maksudnya tetap bisa berjalan kah atau Tetap bisa. Kelebihan dari e-sport itu karena sebetulnya pada dasarnya semuanya online kan secara daring. Bahkan kalau misalnya pertandingan offline itu sebetulnya bisa dibilang bonus lah, ya kan. Sedangkan yang paling penting kan online-nya gitu. Dan memang dari dulu semenjak online online, misalnya secara internet sudah lancar buat main video game, sebetulnya memang e-sport itu besar dan lahir dan besarnya itu karena pertandingan online. Gitu. hmm. Karena dulu event offline-nya jarang banget. Gitu. Oh, jadi sebenarnya malah ini salah satu industri yang aman ya di kondisi kayak gini ya. Sangat aman, tetapi kita juga harus terus meyakini para sponsor bahwa walaupun kita nggak bisa ada acara offline, tetapi secara viewership naik gitu kan. Buktinya kita di ASPL aja video-video kita pertandingan-pertandingan lama gitu ya, Hmm. itu ditonton lagi dan lagi dan lagi sama orang. Jadi ya kita senang banget gitu bahwa fans e-sport datang ke ASPL benar-benar untuk menikmati pertandingan yang berkualitas. Hmm. Nah, tapi aku juga penasaran sih, Kak. Karena kan awalnya aku kenal Kakak musisi, terus politisi. Nah, waktu Pak Jokowi minta, oke, saya mau Giring Ganesa yang menjadi ketuanya nih, itu tuh gimana ceritanya, Kak? Ceritanya karena sebelum Piala Presiden itu memang perusahaan saya ASPL itu sudah membuat liga terbesar dan liga e-sport terbesar dan terpanjang waktu itu. Jadi kita punya pengalaman untuk eksekusi itu kan. Hmm. Dan akhirnya waktu kita benar-benar ditunjuknya sesuai dengan prosedur yang ya prosedur seperti biasanya. Kita datang, kita presentasi, ya pitching ide gitu. Dan alhamdulillah terpilih buat buat Piala Presiden pertama dan yang kedua itu. Jadi memang pada dasarnya bukan saya datang tiba-tiba, gue suka lo e-sport, gue suka nge-game, enggak. Tapi benar-benar datang karena memang sudah punya track record yang bagus. Nah, waktu pertama kali Kakak diriin itu tuh gimana, Kak? Maksudnya emang dari awalnya suka games kah? Atau kayak, wah ini kayak peluangnya ke depannya gitu? Eh, pada dasarnya memang saya pemain game. Mungkin untuk kalau misalnya Olga mau nanya ke semua anak-anak Gigi, mereka tahu bahwa Giring adalah kalau ke keliling Indonesia pasti bawa PlayStation, bawa Xbox. Iya, Hmm. terus habis itu dulu kan belum ada mobile gaming kan, jadi kan Ya. handphone juga masih lama kan. Dan habis itu bawa apa namanya, bawa sampai Nintendo Switch, udah mulai akhirnya sekarang kemana-mana kayak sekarang udah bawa PC laptop gaming.
Hmm, Iya kan, jadi memang sudah dari dulu banget sebenarnya ya. Giri ya memang pemain game dan juga istri saya juga happy lah kalau suaminya hobinya main game gitu. Karena Hmm. dulu waktu pacaran juga, oh Giring mah habis manggung pasti di kamar kok, cek gitu main game, ya Oke. kelayapan. Tapi biasanya Sekarang juga apa? kadang-kadang kan cewek suka kesel kak kayak ih jadi nggak dibales chatnya. Oh, justru Hmm, kalau misalnya kamu cari suami nanti ya Olga ya, aku nggak tahu kamu udah nikah apa belum ya. belum belum. Nanti kalau kamu cari suami tuh cari suami ya pemain game, karena anteng di rumah. Anteng di rumah Kayak main game aja nggak kemana-mana udah nggak ada hati deg-degan gitu gitu apa namanya oh dia mah di rumah aja main game gitu aman suami-suami gamer tuh aman nggak tuh. bakal nggak bakal selamitan lah nggak bakal selamitan jadi aman lah. Nah kalau aku lihat nih kak dari aku baca-baca juga kan Indonesia tuh sebenarnya secara pendapatan lumayan tinggi kan untuk gamersnya 16 tertinggi di dunia kalau aku nggak salah. Iya nggak sih? Terakhir aku cek sih gitu ya kak. Kalau sekarang udah bertambah nggak tahu lagi deh. Kan nomor 12 Oke 12, oke. pendapatan market Hmm. value Indonesia itu satu 1 billion US dollar 15 triliun Per apa tuh kak? total revenue. Oh total Revenue. revenue-nya, oke. Nah itu, Berarti logikanya kayak kamu main Mobile Legends, kamu main Free Fire, atau kamu beli game di PlayStation, atau di Xbox, atau kamu beli di Steam, diakumulasikan secara setahun di tahun 2019 itu 1 billion US dollar. wow. Wow, that's big. That's Itu big. industrinya sebesar itu tuh, maksudnya kayak, ini kalau mau jadi atlet gimana caranya sih kak jadi pengen main? Nah, itu tapi industri game loh. Itu industri game loh. Beda Gamenya. sama industri e-sport. Nah, e-sport tuh beda lagi. Hmm. Kalau e-sport sendiri kita bisa lihat itu dari angkanya seperti ini. Dari total 60 jutaan pemain video game, itu sekitar 60%-nya itu menonton konten video game. Berarti automatically konten e-sport dan konten video game yang lainnya, seperti streaming dan lainnya, atau walkthrough. Ya kita ambil aja 60%-nya itu dari 60 juta, ya berarti sekitar 36 jutaan orang sampai 40 jutaan itu hobi nonton e-sport. Gitu kan. Hampir semuanya lah. Jadi kita bisa lihat bahwa marketnya sangat besar. Dan kalau bisa dilihat industri e-sport di Indonesia sendiri sangat berkembang karena sekarang sudah brand sponsor sudah mulai percaya untuk mensponsori acara-acara e-sport. Jadi kan tadi marketnya luas ya kak sebenarnya kan. Kalau dihitung-hitung, kalau orang yang bergelut di bidang game bisa jadi atletnya gitu, itu berarti income-nya gimana kak? Maksudnya sebesar apa gitu? Oke, kalau atlet e-sport sendiri orang kalau secara profesional ya, kalau yang aku dengar kalau atlet Mobile Legends sekarang adalah salah satu atlet dengan gaji terbesar lah. Gitu. Hmm. Nah, misalnya mereka bisa sampai gajinya itu di atas 10 juta lah ya, di atas 10 juta. Hmm. Tetapi begitu mereka sudah sampai titik pro, biasanya atlet-atlet juga ada yang bermain untuk disiarin, di streaming lah. Ya Hmm. kan? Kalau platform-platform yang terkenal di Indonesia kan ada beberapa platform, seperti kayak contohnya Nimo TV. Nah, mereka streaming tuh di Nemo TV. Nah, kira-kira dari mereka streaming aja, mereka cuma streaming aja, mereka dapat gosipnya ya. Ada gaji atlet e-sport yang streaming itu sampai 500 juta per bulan ya. Olga Putih, langsung kayak mikir pengen jadi pemain. profesinya bagaimana nih? Terus kak. Makanya kan ada beberapa yang beli mobil Ferrari lah, ada juga yang beli apa pakai bajunya branded semua gitu. Nah, tapi balik lagi nih Olga. Eh, gaji itu kalau mereka streaming. Nah, pinternya adalah teman-teman kita adalah setelah mereka streaming di Nimo, itu kan nggak VOD kan, jadi belum selesai streaming langsung dihapus kan. Nah, sama Hmm. mereka direkam, terus ditayangin lagi di YouTube. Jadi mereka dapat lagi dari YouTube gitu. Jadi Oke. hebat ya, teman-teman kita nih emang hebat-hebat anak-anak e-sport nih otak bisnisnya luar biasa. Tapi kalau Kak Giri sendiri masih nggak sih Kak masih mainnya diseriusin gitu atau sekarang mainnya jadinya for fun aja? Apa dari dulu for fun? Wah,
Aku mah for fun aja. Aku kan jadi kan teman-teman harus tahu sendiri bahwa bisnis e-sport itu adalah bisnis seperti gak jauh beda, ya nggak ada bedanya sama bisnis NBA, apa sih bisnis professional basketball, professional soccer gitu. Karena ini adalah bisnis di mana orang itu menonton pertandingan orang main video game seperti kita bagi nonton pertandingan orang main bola, main basketball dan lain-lain ya. Jadi ya itu, kalau saya mendingan jadi orang yang bikin pertandingannya aja dan bikin kontennya. Kalau anak-anak Kak, pada udah mulai seneng ikutan main game bareng Kak atau gimana? Zidane itu dia consistently pengen banget jadi atlet Counter Strike, CS:GO kan. Makanya ya dia boleh main berlatih setiap hari mumpung lagi libur juga. Dan di situ kita juga motivasinya adalah before you play Counter Strike, you have to do a lot of your chores lah. Contohnya bangun pagi, bersihin kamar, mandi, makan, dan harus baca buku. Gitu. Jadi tetap baca buku. Nanti after you read your books, and then you can play. But before you play, you have to present it to me. You have to present ke ayah buku baca apa yang kamu pelajarin hari ini gitu. Oke, aku tuh jadi sebelum dia apa? Apa Kak, aja lanjut. Kenapa Kak? Dulu waktu aku ngeband, aku itu jarang untuk beli alat, beli sound system komputer buat bikin lagu atau bikin studio malah nggak pernah. Gitu. Tapi aku investasi diriku di buku, di knowledge kan. Terus makanya setelah selesai ngeband ya bisa bikin perusahaan yang lainnya. Jadi aku pengen bilang gitu sama Zidane bahwa yes, if you want to be an e-sport player, go ahead, do it, fight for your dreams, work hard for it. But at the same time, you also have to invest to yourself, itu your knowledge, itu learn about business, learn about how to talk to people, learn about history. Ya makanya aku kasih buku-buku yang berat-berat biar dia baca. Gitu. Nah, waktu itu aku tuh nonton teaternya Zidane Kak, musikal Petualangan Sherina. Terima kasih. Hari dan main gitu. Jadi kayak terima kasih. Kok tahu aja? Nggak tahu ya, waktu kayak ngepoin Instagram terus kayak, oh ini anaknya Kak Giring gitu. Aku bangga banget sama dia tuh. Maksud aku Zidane pede gitu orangnya dan mau ngejar apa yang dia mau gitu. Padahal kan kita nggak minta dia ikutan Petualangan Sherina, dia yang minta sendiri kan. Ayah, ini ada audisi Petualangan Sherina, aku mau ikutan. Oke. Go ahead. Terus udah apakah dari situ kan yang pemain utamanya tuh langsung main film kan sekarang, Maisha. Yeah. Nah, Zidane ada kepikiran buat yang film juga deh atau gimana gitu nggak? Zidane enggak lah, dia malah pengen jadi pemain e-sport. Fokusnya ke situ, cuman itu kayak selingan doang gitu ya. Tapi sering bantuin ibunya jadi influencer, lumayan lah dapat 1 juta 2 juta. Kemarin sempat dapat 5 juta, akhirnya uangnya ditabung, akhirnya jadi 5 juta. Akhirnya 5 jutanya dia beliin saham. Wow, dari umur sekecil itu kau udah diajarin macam-macam ya? Udah, Cynthia juga kan saya sama Cynthia kan memang investnya di saham kan. Gitu. Jadi anak-anak pun dari usia sedini itu udah diajarin gitu ya. Tapi buat dia, maksudnya itu hal yang mudah dimengerti sama anak kecil nggak sih Kak? Atau nggak sesulit itu buat diajarin gitu? Itu kan sebetulnya untuk anak seumuran Zidane kan mimpi besar mereka adalah seperti orang tuanya di mana mereka punya penghasilan dan mereka bisa beli voucher gaming atau skin game apa dengan pakai duit sendiri kan. Mungkin mereka masih berpikirannya sesimpel itulah, sesederhana itu. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ngomongin saham, ke mereka tuh adalah sebetulnya dengan logikanya bukan buat trading, tapi buat jangka panjang. Satu buat nabung ya, gitu. Jago ngajarin buat nabung ya. Oke. Kedua adalah kamu juga jadi bisa belajar tentang kamu nabung di perusahaan apa. Jadi kan akhirnya dia nanya, kalau aku beli bank ini emang perusahaannya apa? Loh,
bank ini kredit cardnya ayah pakai bank ini, kita ke ATM pakai banknya yang ini, Hmm. iya kan? Karena dia waktu itu beli sahamnya BCA, Hmm. iya kan? Sekarang udah untung berapa persen gitu, 8% atau berapa persen gitu kan? Gede dong. Terus. Terus akhirnya ya dia jadi mengerti kan, oh iya ya, jadi kalau if I want to invest in a company, I should invest in a company yang bisnisnya aku mengerti. Gitu. Hmm. Itu Ya, apa? Oh bank, iya kan? Oh, mau kredit cardnya itu, ATM-nya itu, debit cardnya itu. Jadi kan itu kan as simple as that. ternyata tidak sesulit itu gitu harusnya ya untuk ngajarin anak-anak. Karena kalau zaman kita kecil kan, aku nggak tahu ya kalau Kak Giring gimana. Kalau aku kan nabung ya nabung di bank aja, nggak sampai invest saham gitu. Ternyata buat anak-anak zaman sekarang mudah dimengerti juga ya hal-hal kayak gitu. Iya, very easy to understand. Kalau adik-adiknya gimana Kak? Adik-adiknya udahlah main TikTok. Mereka atlet TikTok, atlet TikTok. Tapi ya juga mereka lagi suka main Minecraft juga sih. Ponakanku Tapi juga. kok iya lah Minecraft kan semua orang mainin ya. Dan kalau kayak Aisyah itu sendiri, dia kayaknya memang jiwa seninya tinggi ya, suka nyanyi, suka ngedance. Jadi selalu ngomong, aku mau jadi kayak ayah, aku mau jadi kayak ayah, terus aku mau jadi penyanyi dia pengen banget jadi penyanyi, entertainer lah. Kalau ya kita coba arahin juga gitu bahwa nyanyi ngedance gitu. Dia tuh tiap detik pasti ngedance, serius. Lagi ngobrol ngedance. Ngapain sih gitu? Ya TikTokan aja, jadi pretending di TikTok terus gitu. Ternyata seru juga Kak. So, aku tuh sering lihat story-story Kakak kan, kayak lagi main, lagi berkebun, jadi kayak ih seneng liatnya, kayak Terima deket. kasih. Termasuk yang nonton Vagabond Kak, lagi suka kayak Korean drama atau emang Opa Sarangyo Opa Serayo. atau Opa Sarangyo, gue ngomong Opa kan kakak cowok ya. Masa makanya kalau cewek kakak cewek apa ya? Uni, iya nggak sih? Iya pokoknya apa ya? Oh, Sarangyo aja lah, Sarangyo aja lah. Emang suka nonton K-drama dari dulu apa gara-gara pandemi Kak? Soalnya aku gara-gara pandemi baru nonton K-drama. Pandemi dulu kan istriku nonton itu Crash Landing on You, terus kan aku nonton, wah bagus juga ya productionnya kita. Cuman kalau boleh jujur sih Crash Landing on You agak slow pace kan, very slow pace gitu. Aduh lama banget gitu kan. Oh, Kalau emang Vagabond, begini kali. oh ya ada action juga soalnya kan. Vagabond kan seru tuh, udah seru. Tapi menurut aku yang aku berkesan juga tuh nonton terakhir Itaewon Class. Aku juga nonton. Park Seo-hye mantap. Park Seo-hye kalau rambut gue lurus, gue pasti rambut gue kayak Park Seo-hye. Cuman jidat gue jenong banget gitu. Karena bisnisnya dapat banget ya Kak, belajar bisnis itu kayak bener-bener. Dan dia juga jelasin kayak dia tuh bisa survive gara-gara bapaknya tuh investin uang kematiannya itu kan. Kalau bapaknya nggak invest, dia nggak punya. Iya. Ya itu salah satunya, dan menurut aku yang paling bagus di situ adalah if you want to do business, put human first, ya nggak? Ya. Karena kan kalau kita pikir-pikir, ini kalau kita mau ngomong make sense aja ya, ngomong make sense, kita logika aja ya. Ketika Damgam itu jadi ngebahas Korea, ketika Damgam rilis gitu, misalnya perusahaan restoran rilis, kan bukan tipe-tipe restoran yang lo datang karena buat makanan yang beda kayak kita kalau mau ke Dudung Roxy gitu kan, kita datang mau sop kai kambing gitu, atau kita ke Bami Jiam karena mie-nya enak gitu kan, atau kita mau ke mana ke Kentucky karena kita makannya kita udah tau lah. Damgam apa gitu, Damgam apa, nggak ada apa-apanya gitu, dari cuman kayak Korean cafe biasa gitu. Karena kopi dia jago amat lagi. Iya, koki nggak jago amat, tapi kan ingat kan waktu dia invest ke kokinya kan, oke, kamu aku kasih double duitnya, tapi kamu harus kerja lebih keras. Akhirnya kokinya malah jago, terus akhirnya menang di itu kan lomba resto terenak itu kan. Iya itu bagus, itu meaningnya kan bagus. If you want to succeed, if your company want to succeed, you invest in the people. Iya kan, you invest in the people. Karena kelihatan jadi loyal juga karyawannya kan, maksudnya nggak segampang itu meninggalkan dia, padahal perusahaannya up and down juga sebenarnya karena diserang. Iya. Jadi ini ya kayak belajar hal baru juga gara-gara pandemi ya, yang tadi yang nonton Korea, dia nonton Korea gitu. Apalagi Kak yang kayak hal-hal yang tadinya gue nggak kayak gini nih, gara-gara pandemi gue jadi gini gitu. Salah satunya bangun pagi banget. Oh, justru ya? Karena berkebun kan, iya kan. Iya, tadi pagi tuh aku buka story kakak, terus kayak, hah, udah bangun jam segini, udah storyan gitu loh, udah seger, udah bangun gitu.
Jadi hari ya Kak. Karena eh, apa ya? Salah satu benefit dari kita bangun pagi banget, satu emang udara masih bagus kan. Hmm. Kedua, you can list down all the things that you want to do today, ya kan. Terus ketiga, you have a very good quality time with your wife gitu, with your lover gitu kan. Karena begitu lo bangun, kan anak belum bangun. Jadi kita bisa ngomong tuh kehidupan, terus kita minum teh, makan buah, gitu kan, terus kita cerita-cerita. Nanti kalau udah mulai jam 9-an, anak mulai bangun, ya udah pasti kan heboh. Gitu. Yeah. Dan kalau udah malam, udah kecapean, dan kalau malam enakan nonton drakor kan. Dan itu kita pasti udah nggak ngobrol gitu kan. Tapi ya Cynthia kan nemenin, lagi berkebun, nemenin gitu. Ya kita sampai ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Gitu. I think the quality time yang kita bisa dapetin adalah ketika lo bangun pagi gitu. Dan selain sehat dan lainnya beneficial untuk ketika lo bangun pagi, lo don't open your WhatsApp, don't open your email. Once you open your WhatsApp early in the morning, that means directly lo udah ngabsen lo ngantor. Iya kan. Jadi biasanya gue bangun jam 6 nggak pernah mau buka. Gue baru buka handphone itu, nggak buka WhatsApp sama email itu jam 8-an lah. Gitu. Setelah quality time sama pasangan, baru udah tuh kebakan gitu ya. Iya, baru tuh udah mulai otaknya nggak berhenti kerja langsung. Sebelumnya jangan deh. Don't ever open your email, don't ever open your WhatsApp 6 o'clock to 8 o'clock in the morning. It's dangerous. Sobat.com setelah nonton ini besok pagi gitu ya. Coba tuh bangun pagi jangan buka dulu karena biar kita bisa. Jangan. Tapi Kak, aku juga pengen nanya deh. Jadi kan biasa tuh orang-orang banyak yang cerita Kak sejak pandemi ini nggak cuman habitnya doang berubah, tapi kayak pandangan tentang hidup, value-value hidup tuh jadi berubah. Nah kalau di Kak Giring sendiri ada nggak sih Kak yang kayak, gara-gara pandemi ini gitu? Gara-gara pandemi ini yang value yang paling berubah di hidup adalah ternyata untuk hal-hal kecil aja kita bisa bersyukur dan bahagia gitu. We don't need a fancy car gitu. Karena ternyata car sekarang dibutuhin cuma buat nganterin ke kantor aja, iya kan? We don't need fancy clothes. We don't need to buy clothes every single month or every single week gitu. We don't need to buy new shoes gitu, ya nggak? Ya, setuju. Tapi malah di online we only buy, bisa di e-commerce kita hanya buy the initial stuff yang I think is very important to us, yaitu ya pasti makanan, habis itu pasti kebutuhan berkebun gitu. Ternyata hal-hal yang simple is much more lebih meaningful gitu. Books kita malah jadi lebih banyak baca buku dan jadi lebih banyak bersyukur ya selama pandemi ini sih. Karena kalau gue lagi sama anak-anak tuh lagi sarapan atau makan siang. Karena kalau weekend pasti kita sarapan bareng kan. Jadi setiap hari ya kan, cuma weekend doang? Iya, sekarang tuh benar-benar sarapan bisa bareng, makan siang bareng, lunch bareng, makan malam bareng. Dan setiap kali makan, ya selalu ngomong sama mereka, ayo jangan lupa bersyukur, masih bisa makan enak, masih bisa ini. Berubah banget sih semenjak pandemi ini sih, kita jadi lebih menghargai hidup ya. Jauh lebih menghargai hidup. Ternyata hal-hal yang selama ini kita anggap penting tuh sepele banget. Kayak kita ngerasa beli baju baru tuh penting. Padahal ya lah kita sekarang nggak bisa kemana-mana, nggak pakai baju baru juga nggak apa-apa gitu kan. Dan salah satunya juga ini sih menurut aku juga yang berharga banget adalah beruntung waktu itu gue masih bisa sebelum pandemi traveling sama keluarga gitu ya. Dan akhirnya itu kita sering tuh kayak di kamar tidur ngeliatin instastory di highlightnya Cynthia. Terus wah kita dulu kesini enak banget ya, ini es krimnya di sini enak banget. Terus lagi oh my god ini makannya enak banget ya gitu. Jadi ternyata investment terpenting juga adalah investment your time with your family is very important. Every year gue nggak nyesel banget dulu ngeluarin duit banyak gitu ya, anak gue 4 gitu kan. Tapi ternyata nggak ada ternyata begitu sampai sini nggak ada penyesalan bahwa kita pernah kesini ngeluarin duit banyak kesini karena ternyata memori-memori bersama keluarga itu indah. Memori bersama keluarga itu indah. Jadi benar-benar make the best of it lah, make the best of it.
Gila nih deep banget ya sampai gininya loh. Biasanya itu cuma kayak nanya-nanya simple nih sampai segitunya. Tapi tadi kakak sempat nyebut soal buku juga kan kak. Kalau Korean drama udah ada rekomendasinya, kalau buku apa kak yang menurut kak Giring kayak ini semua orang harus baca deh? Waduh, novel, fiction, apa nih? Yang menurut kakak suka aja dari Non terserah. fiction apa novel? Apa? Non fiction atau fiction? Kalau non fiction, Non fiction. Hmm. Non fiction sih banyak ya. Salah satu yang banyak itu hampir semua bukunya Malcolm Gladwell tuh bagus. Yang non fictionnya. Dia kan menceritakan tentang kalau Outliers kan menceritakan kenapa orang bisa sukses. Kalau apa namanya tipping point kenapa sesuatu bisa viral. Jadi itu beda-beda. Every book is very different. Terus gue banyak sekarang sih lagi baca. Gue writer itu orang Israel. Gue agak lupa nih namanya. Pokoknya Yuri siapa gitu agak. Tapi buku yang menurut aku wajib dibaca itu judulnya Sapiens. Ngebahas tentang sejarahnya manusia. Homo sapiens. Ya, Homo sapiens. Itu gila sih. Gue baca buku itu sampai wah gila sih. Ini orang gila sih. Dari sejarah itu yang bisa kakak dapat apakah maksudnya kayak oh ternyata tentang cara hidup kah atau tentang pola pikir atau tentang apa kak? Ya bahwa kita kan adalah bagian dari apa namanya terah Homo kan. Homo ada Homo erectus, Homo Neanderthal dan lain-lain. Kita kan Homo sapiens. Kenapa kok yang lain punah, apa kita enggak? Karena kita punya kelebihan yang lain, yaitu kita tuh punya kelebihan satu, otak kita sih nggak maksudnya kalau size otak itu mungkin bisa dibandingin Neanderthal yang lebih besar dan yang lainnya mungkin masih lebih hebat mereka, tapi kita itu memiliki kelebihan adalah kita tuh jago berorganisasi itu. Organisasi apa adaptasi kak? Kalau adaptasi Neanderthal juga beradaptasi, semua juga beradaptasi. Cuma kita menangnya tapi kita tuh organisasi. Jadi kita selalu berkerumunan, kita berkomunitas, kita ya itu keunggulan kita gitu. Dan ternyata otak manusia itu kenapa bisa membesar, Homo sapiens ya, karena ternyata dipakai untuk satu hal yang ternyata sudah bertahun-tahun itu ada, yaitu gosip. Gue gak bercanda, gosip. Gosip, jadi nanti satu dia kan gitu tuh. Wah gitu, dari melatih kita ngomong, melatih kita berdiplomasi, terus gitu. Jadi gosip itu juga salah satu yang makhluk purba ya Homo sapiens memiliki akhirnya bisa mengalahkan semua Homo erectus, Homo neanderthal dan yang lainnya gitu. Ternyata itu lo harus baca sih, itu gila sih bukunya, gila. Itu masuk rekomendasi juga tuh sobat Medcom yang lagi nonton, kalau lagi cari bacaan mungkin kantornya belum masuk ke kantor masih WFH, nah ada waktu lebih buat Sapiens. Oke. Nah, ini juga tadi kakak sempat ngomongin tentang tanaman juga kan kak. Aku kalau lihat di highlight itu seru banget, rumahnya baik hijau-hijau, makan sayur dari kebun sendiri. Itu gara-gara pandemi juga apa dari sebelumnya udah kak? Sebelumnya udah pengen, tapi kan baru bisa banget tuh kan semenjak pandemi. Jadi gue inget banget, kita kan 14 Maret ya, saya mulai WFH itu 14 Maret. Pokoknya pertama nah di 14 Maret itu udah mulai beli-beli tuh secara online. Pakai 21 Maret itu baru pertama kali nanam-nanam. Dan semua tuh belajar di internet lah, semuanya belajar di internet. Dan sudah kan dari dulu pengen punya hobi, ingin sekali bercocok tanam gitu kan. Tapi kan problemnya sebelum mulai kan takut, satu tanah lah, misalnya kita nggak ngerti ukurannya berapa, pupuk harus berapa. Dan untuk kita urban farmer, orang yang we only have simple time untuk study everything, untuk mengembangkan yang lainnya, ya ternyata hidroponik, karena hidroponik is very simple, we only need net pot, rock wool, bibitnya, habis itu pupuknya, AB mix, habis itu alatnya mau pipa ke, mau pakai wick system ke, mau pakai apapun, penting basically sama semuanya. Akhirnya kesampaian.
Dan begitu udah mulai panen, wah happy banget setengah mati. Gitu. Masa kangkung sendiri itu tuh seru sih Kak. Maksudnya kayak ngalamin prosesnya, lihat dia tumbuh tiap hari sampai akhirnya bisa dimakan gitu kan. Aduh happy loh, itu happy banget. Lihat bibit mulai numbuh, tetap jadi pohon aja tuh, wah luar biasa. Terus kalau sampai ada yang mati tuh sedih banget rasanya. Aduh, gua gagal nih gitu. Tapi begitu gagal coba lagi, tanam lagi. Waktu itu gue udah punya tomat lengkap, tomat banyak, mati semua. Ya. Tapi sekarang nyoba lagi gitu. Cabe beberapa udah mati, sekarang udah ada beberapa yang sisanya, nyoba lagi, coba terus. Gitu sih. Kayak punya anak baru gitu ya. Banyak nih, banyak lagi anaknya, iya kan? Long termnya bakal ini nggak sih, kayak kan orang-orang ada tuh yang udah punya kebun gitu, kayak istrinya Haikal Kamil kan punya tuh kebun sendiri sampai bisa dipanen. Terus ada nama online shop sayurnya. Nah kakak bakal kayak gitu juga nggak? Sayur kiri atau sayur nggak begitu amat ya? Karena ini apa ya? Menurut saya kalau mau benar-benar ke bisnis, lo harus punya gede gitu kan. Pipanya harus banyak dan benar-benar harus benar-benar kayak industri kan. Ada hitungannya, ya ada deadline yang ini harus panen segini kan. Gue enggak. Kalau boleh jujur, myself, I'm enjoying the process. Okay. Because it helps me learn about apapun yang lo mau lakukan di hidup ini itu harus berproses. Gitu sih. Iya. Padahal cuma perkara tanaman tapi bisa belajar segitu banyak sebenarnya dari prosesnya. Nah, kemarin juga di 27 Maret kan rilis lagu Kak, congrats buat singlenya. Oh ya sendiri. Oh, ya, benar. Akhirnya yang udah pada kangen dengerin suaranya Kak Giring ada lagi lagunya. Nah aku tuh penasarannya gini Kak, kan by the way lagunya udah masuk di Backchat, termasuk di radio aku di Gen FM. Wah, terima kasih. Katanya ini ya sering dimainin ya di Gen FM ya. Sering kok. Terima kasih. Mudah-mudahan itu cocoknya mainnya di malam aja, malam sama subuh, cocok tuh malam subuh. Karena benar-benar kayak bikin kita merenung gitu kan. Nah, akhirnya gimana Kak bisa balik lagi, rasanya gimana gitu untuk bermusik lagi? Kalau boleh jujur sih saya nggak pernah plan untuk bermusik secepat ini karena kan ya hidupnya udah sibuk lah ya, ada PSI, ada e-sport, ada SPL, ada Kincir. Dan kemarin memang Bu Acin minta tolong ke aku. Bahwa dia lagi bikin project ngeluarin remake lagu-lagunya Mas Guru Soekarno Putra gitu. Oh oke. Akhirnya Bu Acin minta, oke, saya yaudah yuk minta ya udah aku bantuin gitu. Ya udah akhirnya ya jadi aja. Tadi juga saya tuh awalnya nggak pede banget. Boleh sama almarhum Krisya juga kan soalnya. Ya satu itu, kedua juga saya nggak mikir emang orang masih mau dengerin gua ya, emang masih laku ya gitu kan. Dan waktu masuk ke dapur maksudnya ke studio rekaman juga grogi banget karena sudah 2 tahun tidak nyanyi gitu kan, tiba-tiba rekaman gitu kan. Lagunya juga lagu yang masterpiece lagi, jadi kan kayak udah beban gede. Terus aransemennya Mas Andi Rianto juga keren banget gitu. Mas Andre Didut juga main gitar juga, kayak wah kacau, keren banget. Cuman ya udah ya gue coba enjoy aja kan. Akhirnya gue coba nyanyiin, terus ya hasil alhamdulillah bagus gitu. Dan waktu di YouTube 1 juta views, gue juga nggak nyangka, anjir 1 juta views, wow sujud syukur. Sekarang udah sampai 4 juta, jadi waktu 4 juta sujud syukur nggak bangun-bangun lagi, sujud terus. Ya kan? Tapi videonya tuh ini juga sih kakek berkah pandemi juga ya, soalnya kalau nggak pandemi kayak Jakarta nggak mungkin sesepi itu walaupun jam 12 gitu. Itu sebelum pandemi, Olga. Sebelum pandemi. Soalnya sebelum banget aku lihat di videonya di MRT gitu kan bisa rame tuh. Itu sebelum pandemi, Olga. Itu sebelum pandemi. Oh, aku pikir gara-gara pandemi kan jadi sepi karena kayak wah ini dapat banget momen sendirinya karena Jakarta bener-bener kelihatan sesepi itu gitu. Jadi memang mulai jam 12 malam, terus kalau ada mobil lewat
kita kasih duit, jangan sih, nggak ada bercanda deh ini. Oh, jadi mobil lewat ya biar dibayar. Dan ini juga kalau hari sekarang besok baru keluar yang Gusti. Tapi aku udah denger sih lagunya. Ini jadi Oh, gimana sih? denger ya? Kamu denger di mana? Spotify. Oh, aduh, terima kasih. Jadinya yang keluar besok tuh di YouTube gitu. Di Tapi YouTube. udah keluar sebenarnya. Ya, jadi cerita gini, ini lagu juga tadinya aku memang ada satu single lagi yang mau keluar. Ya, lagunya ciptaannya Dul. Oke. Dul Jailani. Tapi Dul Jalani. Nah, tapi masa pandemi ini produser kita Om Pai sangat berhati-hati lah menjaga kesehatannya. Jadi kita pending dulu gitu. Nah, tiba-tiba ada sahabat saya yang sekarang kerja di Gojek bilang bahwa mereka lagi ada campaign donasi namanya Sumbang Suara. Terus aku bilang gini, Mei, daripada Sumbang Suara, udah deh aku bikinin lagu. Wah, happy banget kan. Oke banget tuh. Bikin lagu gimana? Ya, bikinin lagu dari semua komen-komen donasi yang sudah ada di kitabisa.com/sumbangsuara dan semuanya lah intinya. Karena konsepnya dari Sumbang Suara itu adalah setiap orang berdonasi boleh ninggalin kayak komen di donasinya gitu buat membuat semangat. Oke. Oh ya, akhirnya saya compile itu ribuan komen yang ada di kitabisa.com dan kita bikinin lagu Gusti Allah Rasare. Dan kata-kata Gusti Allah Rasare sendiri juga saya ambil dari kitabisa.com. Ada orang nulis Gusti Allah Rasare. Oh ya udah saya inspired by it, ya udah kita masukin ke lirik gitu. Dan habis itu ya kita bikin dan tadinya per hari ini akan rilis di tanggal 29 Juni ini akan dirilis pertama kali untuk videonya ke semua mitra Gojek di seluruh Indonesia. Oh, wow. Sekarang ini lagunya buat mereka lebih semangat. Baru besok bisa ditayang, ditonton semua orang di Indonesia. Gitu. Di YouTube besok ada ya. Soalnya tuh tadi aku nyari di YouTube nggak ketemu, terus kayak nyarinya di mana? Oh, Spotify ada gitu. Makanya terima kasih loh udah dengerin. Iya, sama-sama. Yang aku pengen tanya juga tuh kan di tengah-tengahnya ada cerita dari nah itu tuh cerita dari siapa sih sebenarnya, dari orang itu cerita yang nyumbang, iya. Oh, itu yang asli. Ibu ngomong itu juga itu dari mereka. Iya, jadi ada yang ngomong saya ibu-ibu yang setiap hari selalu was-was menunggu suami bekerja. Semoga sumbangan ini bisa ada berkahnya. Terus ada juga yang ngomong saya pedagang pasar malam yang terkena imbasnya. Tapi walaupun dia terkena imbas, dia tetap donasi. Terus ada saya, kurir yang mengantarkan barang setiap hari ke tempat kamu, dan dia tetap donasi. Aku sih jujur ya Olga ya, waktu aku bikin lagu ini, ketika detek vokal masih demo rough gitu, itu aku nangis, benar-benar nangis. Nangis karena kerasa banget bahwa ya kita tuh menghadapi ini bareng-bareng gitu. Walaupun saya ada di rumah gitu, cuman saya jadi mikirin saudara-saudara kita yang lain ya kan. Istriku juga nangis, istriku waktu dengerin ini, ibuku juga waktu dengerin ini nangis. Terus waktu aku ngedit videonya sama George kan yang videografer sama sendiri sama kan si George videomaker ya. Itu gue presentasi, gue ngomong sampai nangis, dia sampai sungkan gitu kan. Aduh, jadi nangis lagi itu. Nangis bro? Iya bro, ini banget, emosional banget buat gua gitu. Dan pas nanti mudah-mudahan besok kalau pas Olga nonton dan semua teman-teman di teman-teman lagi nontonnya juga nonton juga, ya mudah-mudahan lagu ini bisa jadi tambah semangat lah kita ngelewatin pandemi ini sih. Karena tadi aku waktu dengerin lagunya aja belum ada visualnya gitu ya, baru audionya aja tuh rasanya kayak nyes gitu loh Kak, apalagi di tengah pandemi ini gitu. Jadi kayak makasih. Buat videonya besok bisa ditonton tuh Sobat Medcom. Mungkin nanti waktu ini tayang udah bisa ditonton. Ini tayang Rabu. Oh iya ya. Oh ya, harus ditonton Gusti Allah Rasare. Itu 3 bahasa ya Kak? Karena dari komen-komennya atau emang Kakak emang pengen 3 bahasa?
balik lagi kan terinspire dari mereka yang nulis komen di kitabisa.com gitu. Jadi emang campuran, ada yang bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris gitu ya. Iya, iya. Nah, setelah Sudah ada komen yang lebih lucu lagi. Apa gitu. Cuman gue gak masukin. Tapi jangan ya, pokoknya ada komen lucu-lucu banget ya, pokoknya cuman akhirnya gak kita masukin kan, karena juga lagunya juga pendek kan. Bukan menyentuh hati, malah komedi gitu ya, kalau itu komedi gitu, pokoknya aja lucu banget nih gitu kan, cuman ya udah nggak kita masukin, malah takutnya nanti malah bukannya jadi ini jadi lucu ya kan. Apa ya nanti? Ya, nah kan udah ada sendiri, ada Gusti Allah Orasare. Nantinya ke depannya ada proyekan apa Kak di musik dalam waktu dekat? Ya itu lagunya sama lagunya Dul. Oh, berarti yang terdekat banget lagunya Dul itu ya? Dan itu gue juga excited banget karena selama ini gue pengen banget diproduserin sama Pai, ya kan, Om Pai, dan ada kesampaian. Waduh gila bos, waktu denger demonya aja gue, wah gila nih lagu keren banget. Dan mudah-mudahan bisa di radio di Gen FM dan juga yang di Mari semua juga bisa high rotation lah mudah-mudahan. Karena lagunya easy listening, pop, cinta banget deh. Kan banyak orang nanya, nanti kalau solo bikin lagunya kayak Niji gitu nggak? Apa yang idealis? Aku ngomong, no man, gue mau mendingan gue nyanyiin lagu orang yang pop banget lah gitu. Yang jualan aja, nggak mau yang idealis. Kalau yang idealis biar gue yang buat sendiri gitu, karena ngelihat orang nyanyiin lagu kita gitu, itu hal yang luar biasa sih, gitu kan. Yeah. Jadi mendingan gak usah idealis lah. Tadi main Sindoskop Kak, jadi Medcom juga ada Sindoskop tuh ngomongin musiknya lebih dalam gitu, kayak ngelotok. Yeah, of course. Ayo dong, anytime. Nanti ya diatur waktunya sama produser kita ya. Nah, siap. Ini kan berarti jalannya sebagai politisi, terus dari itu juga punya bisnis, bermusik juga. Ini maksudnya menurut aku kalau dulu kan kita coba bermusik sama bisnis gitu misalnya. Ini kan ada banyak hal yang dikerjakan kan Kak. Gimana gitu cara untuk tetap menjadi manusia gitu Kak di tengah kesibukan yang segitunya gitu. Gimana cara jadi manusia? That's a good question. Kayak masih manusia aja lah ya. Karena kesibukan kita jadi kayak robot gitu kan soalnya. Nah, gimana tetap bisa be present di waktu yang sekarang gitu dan jadi orang yang ayah yang baik untuk keluarga juga gitu. Ya, yang jelas kalau bisnis saya memiliki tim yang luar biasa yang kita develop lah ya. As a company kan kayak Itaewon Class lah. The first thing that you have to do is develop your team. Ya kan, make them to be a leader. You have to be. Kita harus jadi coach buat mereka supaya mereka tuh nanti at the end of the day they're going to be a leader. Ya kan. Jadi begitu udah itu kan kita bisa kasih trust dan akhirnya bisa jalan. Jadi kalau untuk company sendiri sih tugas saya sih lebih kayak memberikan target, visi, cita-cita perusahaan mau kemana. Dan juga helping them to develop themselves dan akhirnya kita bisa bareng-bareng ke sananya dengan efisien. Jadi kalau company sih aman lah ya. Terus kalau misalnya musik, kalau dulu itu kan kita musik buat nyari duit ya, sebagai ladang kita kerja keras, bayar cicilan dan lainnya. Sedangkan sekarang bagi saya main musik adalah untuk membahagiakan hati saya gitu, untuk berkarya. Jadi targetnya bukan nyari uangnya gitu. Tapi targetnya buat make a good music, terus to inspire a lot of people, dan bukan I think revenue dari itu profit dari bermain musik itu target lah, bonus lah. Kalau dulu kan ditargetin karena ayo manggung gitu. Sekarang aja manajemen gue kayak ada tawaran manggung gitu dulu sebelum pandemi, ada panggung nih. Pertanyaannya simple aja, hari apa? Hari Sabtu gitu. Berani bayar berapa dia? Karena bagi saya hari Sabtu itu hari saya sama keluarga saya. So you have to invest. Lo harus nawarin gua sejumlah uang yang menurut gua worth it untuk gua keluar rumah dan ninggalin keluarga gua. Gitu. Jadi gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi kalau misalnya giring jobnya nggak banyak,
emang nggak banyak, emang gue milih-milih gitu, ya kan? Lagi pula juga udah dapat banyak juga dari perusahaan kan, gitu. Jadi sekarang udah lebih buat membuat hati itu happy lah, gitu. Bermain musik. Kalau politik Kak? Wah, politik mah. itu yang harus dikejar terus. Iyalah, Fokus. kejar terus lah. Iya dong. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak buat waktunya Kak. Sukses buat semua yang lagi dikerjakan sekarang. Terima kasih Olga, stay safe ya Olga ya. Stay safe juga Salam buat teman-teman semua. ya. Terima kasih, God bless. Ditunggu Kak singlenya sama yang lagunya bikinan dulu. Siap. Thank you very much. Thank you. God bless you guys. Cheers. Bye-bye. Nah Sobat Medcom, kalau emang suka sama videonya jangan lupa buat di like, di subscribe, di share juga ke teman-teman, dan tinggalin komen di sini ya. Ketemu lagi minggu depan. Dah.